Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 SD Darussalam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro di Mekah, beliau mendapatkan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ketika menerima wahyu dari Allah, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Sekembalinya dari Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hiro kepada istrinya Siti Khadijah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai ketika turunnya wahyu kedua dari Allah. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, hambatan dan rintangan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ialah yang pertama, Nabi Muhammad pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Muhammad menggunakan dua strategi berdakwah. Strategi dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi dan secara terang-terangan. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Nabi selama kurang lebih 3-4 tahun di rumah sahabat Abu Bakar, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam, para sahabat, kerabat, dan tetangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah siapa mereka? Pertama Siti Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil, Zaid bin Harisah. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, yang biasa disebut as-sabiqunal awwalun. Nabi Muhammad juga berdakwah secara terang-terangan sesuai dengan ayat 94 surat Al-Hijr yang berbunyi, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah pada masa itu? Dengan cara mengundang kerabat dan orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran yang benar kepada mereka. Namun, hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak. Ada yang menolak secara halus, namun tidak sedikit yang menolak secara terang-terangan. Nah, siapakah yang melakukan penolakan terhadap dakwah Nabi? Yaitu Abu Lahab, paman Nabi, melakukan penolakan terhadap ajaran Nabi untuk beriman
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keras dan terang. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan Bu Guru tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku LKS dan buku paket. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.